Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga masih semangat belajar dan juga beribadah ya. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana mencari pecahan-pecahan yang senilai, hari ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dua buah pecahan yang penyebutnya sama. Tapi sebelum itu, Ustazah akan review dulu tentang istilah-istilah yang ada pada pecahan. Misalnya, Ustazah punya bilangan pecahan berikut. Kira-kira mana ya yang disebut dengan pembilang dan mana yang disebut dengan penyebut? Ya, bilangan yang berada di atas disebut pembilang, sedangkan bilangan yang berada di bawah disebut penyebut. Kira-kira bagaimana ya cara kita menjumlahkan dua buah pecahan yang penyebutnya sama? Agar kalian mendapatkan gambarannya, coba perhatikan ilustrasi adegan berikut ya. Aduh, bagaimana sih ini? Assalamualaikum Kenapa sih, Kak? Ini loh, Kak, susah banget. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Mana coba kakak lihat. Oh, ini penjumlahan pecahan namanya. Bagaimana, Kak, caranya? Biar Adiba bisa membayangkan bagaimana menjumlahkan sebuah pecahan, yuk ikut kakak ke dapur. Kakak akan tunjukkan bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan dengan benar. Oke, baik, Kak. Nah, coba sekarang adik lihat ya. Misalnya nih, kakak punya satu bungkus roti yang isinya ada 5 potong roti. Kemudian misalnya kakak memberikan 1/5 bagian roti kepada adik. Kemudian kakak juga memberikan 2/5 bagian roti kepada teman adik misalnya. Nah, berarti berapa rotikah yang sudah kakak berikan ke adik sama teman adik? Kita gabung. Ada berapa roti ini? 3 kan ya? 3 dari 5 roti yang ada. Maka banyak bagian roti yang kakak berikan kepada adik dan teman adik adalah 3/5 bagian. Berarti 1/5 ditambah 2/5 hasilnya adalah 3/5. Nah, gimana? Sekarang sudah tahu kan caranya menjumlahkan pecahan? Ya, alhamdulillah, Kak. Sekarang Adiba sudah tahu. Terima kasih, Kakak. Sama-sama, ya udah dilanjutkan ya. Ya, Kak. Dari ilustrasi adegan tadi, sekarang anak-anak sudah mendapat gambaran sedikit kan tentang bagaimana cara menjumlahkan dua buah pecahan yang penyebutnya sama? Lalu, ada tidak ya cara yang lebih mudah dan cepat untuk menjumlahkan dua buah bilangan yang penyebutnya sama? Agar anak-anak lebih memahaminya, silakan perhatikan materi berikut ya. Coba kalian perhatikan balok-balok berikut. Di situ terdapat 6 balok. Jika Ustazah bertanya, banyak bagian balok yang berwarna hijau adalah? Ya, 2/6. Karena di situ ada 2 balok yang berwarna hijau dari 6 balok yang ada. Lalu bagaimana dengan banyak bagian balok yang berwarna merah? Ya, jawabannya adalah 3/6. Karena ada 3 balok yang berwarna merah dari 6 balok yang ada. Lalu, berapakah bagian banyak balok hijau dan merah? Nah, bagaimanakah cara kita menghitungnya? Untuk mencari jumlah bagian balok hijau dan merah, maka kita harus menjumlahkannya. Di sini kita tahu bahwa ada 2 balok hijau dari 6 balok yang ada. Kemudian kita jumlahkan dengan 3 balok merah dari 6 balok yang ada. Maka hasilnya adalah 5 balok dari 6 balok yang ada.
Dari sini kita bisa membawanya ke bentuk pecahan. 2 balok hijau dari 6 balok, maka bentuk pecahannya adalah 2/6. Ditambah 3 balok merah dari 6 balok, maka bentuk pecahannya adalah 3/6. Hasilnya adalah 5 balok dari 6 balok yang ada, maka bentuk pecahannya adalah 5/6. Sehingga banyak bagian balok warna hijau dan merah adalah 5/6. Sekarang kita coba hitung banyak balok yang berwarna merah dan kuning pada gambar di bawah ini. Banyak bagian balok merah adalah 1/8. Bisa kalian lihat di sini bahwa ada 1 balok yang berwarna merah dari 8 balok yang ada. Kemudian banyak bagian balok kuning adalah 5/8. Karena ada 5 balok yang berwarna kuning dari 8 balok yang ada. Maka banyak bagian balok merah dan kuning adalah, kita jumlahkan. Balok merah ada 1, balok kuning ada 5. Maka banyak bagian balok merah dan kuning adalah 6/8. 6 balok dari 8 balok yang ada. Sehingga hasil penjumlahan dari 1/8 ditambah 5/8 adalah 6/8. Anak-anak sudah melihat beberapa contoh penjumlahan pecahan dengan menggunakan balok-balok tadi. Sekarang dari beberapa contoh tersebut, kira-kira apa ya yang dapat kalian simpulkan? Coba kita perhatikan lagi penjumlahan bilangan pecahan berikut. 1/5 ditambah 2/5, hasilnya adalah 3/5. Kita lihat bahwa pembilangnya di sini itu didapat dengan menjumlahkan pembilang dari pecahan-pecahan yang dijumlahkan, yaitu 1 dan 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian penyebutnya di sini itu tetap atau sama dengan penyebut pada pecahan-pecahan yang dijumlahkan. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, pembilangnya di sini didapat dengan menjumlahkan 2 ditambah 3. Lalu, penyebutnya juga tetap. Nah, sehingga kesimpulannya di sini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana aturan menjumlahkan 2 buah pecahan yang penyebutnya sama? Coba kalian hitung pecahan berikut secara cepat. 1/5 ditambah 2/5, berapakah hasilnya? Ya, 3/5. Karena ingat yang dijumlahkan di sini hanya pembilangnya saja. 1 ditambah 2, 3. Dan penyebutnya mengikuti pecahan-pecahan yang dijumlahkan, yaitu 5. Sehingga hasilnya adalah 3/5. Bagaimana dengan contoh kedua? Ya, hasilnya adalah 6/7. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dan penyebutnya tetap. Lalu, bagaimana dengan contoh ketiga? 1/10 ditambah 6/10. Berapakah hasilnya? Ya, 7/10. Karena 1 ditambah 6 sama dengan 7. Dan penyebutnya tetap. Alhamdulillah, sampai di sini sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara menjumlahkan 2 buah pecahan yang penyebutnya sama? Perlu kalian ketahui juga bahwa bilangan pecahan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus mempelajarinya. Operasi-operasi yang terdapat pada bilangan pecahan tentunya memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti contoh permasalahan di awal tadi.
Misal, kita ingin mengetahui berapa banyak bagian roti yang telah kita berikan. Maka, jika kita mengetahui konsep penjumlahan pecahan, tentu kita akan dengan cepat dan mudah dalam memecahkannya. Bahkan, di sebuah hadis pun menceritakan tentang harta rampasan perang yang telah diambil. Kemudian Rasulullah memberi tambahan 1/3 setelah diambil 1/5. Nah, ini menunjukkan di dalam Islam pun operasi bilangan pecahan ini sudah digunakan sejak dulu. Baiklah, sekian dulu ya materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.